Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Amanda sebagai moderator dan beberapa rekan saya ada Roslina, Lina, Nita, dan Azlina. Selamat datang dalam presentasi MSDM yang akan membahas strategi pengelolaan SDM di Solcraft, sebuah perusahaan manufaktur sepatu kulit. Presentasi ini akan menjelaskan bagaimana MSDM berperan penting dalam membangun tim yang kompeten, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan bisnis. Next, untuk memulai, mari kita mendengarkan pemaparan hasil kajian mengenai strategi manajemen sumber daya manusia yang diterapkan oleh Solcraft, dan juga akan membahas proses rekrutmen, seleksi pelatihan, kompensasi, dan strategi pengelolaan SDM yang menjadi faktor utama dalam keberlanjutan sistem Solcraft. Soulcraft adalah produsen sepatu kulit asli yang menggabungkan keahlian tradisional dengan inovasi modern. Perusahaan ini berkomitmen untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan proses yang bertanggung jawab secara lingkungan. Next, visi Soulcraft adalah menjadi merek sepatu kulit handmade terkemuka di Indonesia. Dalam MSDM, ini berarti membangun tim kerja yang kompeten dan efisien. Misi perusahaan melibatkan pelatihan tenaga kerja lokal, pemilihan bahan yang berkelanjutan, serta distribusi yang luas untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Proses rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi ini dilakukan untuk menyaring dan menyeleksi kandidat yang memiliki keterampilan teknis, ketelitian, dan kinerja yang baik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama, ada metode rekrutmen. Perusahaan Soulcraft dapat menggunakan beberapa metode rekrutmen eksternal, yaitu media sosial, menggunakan Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp untuk menyebarkan informasi lowongan kerja dengan cara yang menarik dan interaktif. Selanjutnya ada situs pekerjaan atau job portal. Perusahaan juga dapat menggunakan situs lowongan kerja seperti Jobstreet, Indeed, Cleans, Calibri, atau Career.com untuk menjaring pelamar yang lebih luas. Yang ketiga ada jaringan industri. Perusahaan dapat menjalin kerjasama dengan SMK atau politeknik yang memiliki jurusan relevan seperti tata busana atau teknik industri, serta bergabung dengan komunitas pengrajin kulit atau asosiasi industri sepatu. Yang selanjutnya ada tahapan seleksi. Proses seleksi dapat dilakukan dalam beberapa tahap untuk menyaring kandidat terbaik, yaitu yang pertama ada seleksi administrasi. Tahap awal dalam proses seleksi administrasi adalah penyaringan CV atau kurikulum vitae. Pada tahap ini, perusahaan akan menyeleksi dokumen lamaran berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, seperti latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan teknis, dan kesesuaian dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ya wawancara. Setelah lolos dari tahap penyaringan CV, pelamar akan diundang untuk mengikuti wawancara. Proses wawancara bertujuan untuk mengenal lebih dalam karakter, motivasi, serta kemampuan komunikasi calon karyawan. Selanjutnya ada tes keterampilan teknis. Tes keterampilan merupakan tahap penting terutama untuk posisi teknis seperti tukang potong kulit, penjahit, perakit sepatu, atau bagian finishing. Tes ini dilakukan untuk mengukur kemampuan praktis pelamar dalam mengerjakan tugas-tugas yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Next, desain iklan lowongan kerja. Untuk menarik perhatian para pelamar, desain iklan lowongan kerja dapat dibuat menarik secara visual, yang dimana memiliki tampilan visual yang menarik untuk menarik perhatian calon pelamar, terutama di media sosial dan platform digital. Selain itu, desain iklan lowongan kerja juga dibuat informatif dan jelas. Iklan lowongan kerja juga harus membuat informasi secara padat dan jelas. Informasi penting yang perlu dicantumkan mencakup nama posisi, kualifikasi yang dibutuhkan, serta cara melamar. Dalam konteks perusahaan sepatu kulit, posisi seperti staf produksi, marketing, dan desainer sepatu dapat disertai penjelasan singkat mengenai keterampilan yang diperlukan, seperti pada contoh poster berikut. Next. Baik, selanjutnya ada skema kompensasi. Skema kompensasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama struktur gaji pokok. Gaji pokok merupakan komponen utama dalam struktur kompensasi yang diterima oleh setiap karyawan. Besaran gaji pokok ditetapkan sebesar 4 juta rupiah per bulan sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi yang diberikan oleh tenaga kerja. Yang kedua adalah pemberian tunjangan. Pemberian tunjangan ini merupakan salah satu bentuk kesejahteraan non-upah yang disediakan oleh perusahaan guna meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan karyawan selama bekerja. Jenis tunjangan yang diberikan antara lain yaitu ada tunjangan makan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan hari raya. Yang ketiga ada bonus dan intensif. Berbeda dengan gaji pokok dan tunjangan,
yang bersifat tetap, bonus dan intensif bersifat variabel dan diberikan berdasarkan capaian kerja baik secara individu maupun kelompok. Next. Selanjutnya ada program pelatihan awal dan lanjutan. Program pelatihan di perusahaan Soulcraft dirancang untuk memastikan bahwa setiap karyawan, baik baru maupun lama, itu mampu bekerja dengan efektif, efisien, dan sejalan dengan standar kualitas serta nilai perusahaan. Yang pertama ada pelatihan orientasi awal, di mana ini diberikan kepada seluruh karyawan baru untuk mempercepat adaptasi dan pemahaman terhadap lingkungan kerja dengan durasi 2-3 hari pertama sejak masuk kerja. Selanjutnya ada jenis pelatihan teknis dan non-teknis. Pelatihan teknis ini difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis yang relevan dengan peran masing-masing karyawan yang dilakukan dengan durasi 1 minggu intensif dan pelatihan rutin tiap bulan. Contohnya saja untuk karyawan produksi yang dapat dilakukan yaitu teknik menjahit kulit dan perakitan sepatu. Selanjutnya untuk pelatihan non-teknis ini sangat berguna dan berfokus pada peningkatan soft skill dan kompetensi umum karyawan. Sasarannya yaitu semua karyawan lintas divisi dengan durasi sesi bulanan selama 2 jam per sesi. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu tentang komunikasi efektif dan kerja tim, manajemen waktu dan produktivitas, etika kerja dan kepemimpinan dasar. Selanjutnya untuk pelatihan lanjutan yaitu diberikan kepada karyawan yang menunjukkan potensi tinggi untuk dipersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi dan melakukan seleksi peserta atau karyawan berdasarkan evaluasi kinerja dan rekomendasi atasan. Next, selanjutnya untuk jadwal dan metode pelatihan di sini jadwal dilakukan secara rutin yang dijadwalkan setiap bulan sesuai dengan jenis pelatihannya. Sementara untuk pelatihan lanjutan ini jadwalnya disesuaikan per kuartal. Selanjutnya untuk metode pelatihan yang dilakukan itu menggunakan metode blended learning atau gabungan pelatihan tatap muka dan online. Lalu ada evaluasi efektivitas pelatihan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara pretest dan post-test kepada peserta atau karyawan untuk mengukur peningkatan kompetensi teknis lalu melalui feedback peserta dengan para peserta atau karyawan pelatihan mengisi kuesioner setelah pelatihan selesai. Selanjutnya yaitu ada keamanan dan kesehatan kerja. Kami mengidentifikasi beberapa risiko utama seperti cedera akibat alat tajam, paparan bahan kimia, posisi kerja yang tidak ergonomis, risiko terpeleset, kebakaran, hingga kelelahan fisik dan stres kerja. Bahkan kesalahan penggunaan mesin pun menjadi perhatian, terutama bagi karyawan baru. Untuk mengatasi hal itu, kami menerapkan sejumlah kebijakan seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD sesuai tugas masing-masing, penerapan SOP yang jelas, dan wajib dipatuhi penyediaan kotak P3K dan APAR serta pelatihan K3 rutin setiap 6 bulan. Kami juga memastikan karyawan mendapat waktu istirahat yang cukup dan akses komunikasi terbuka dengan atasan untuk menjaga kesehatan mental. Selanjutnya ada strategi pengelolaan SDM. Di Soulcraft, kami percaya bahwa sumber daya manusia adalah kunci utama keberhasilan perusahaan. Karena itu, strategi pengelolaan SDM kami dimulai dari proses rekrutmen yang selektif untuk memastikan setiap karyawan cocok dengan budaya kerja yang kami bangun. Selanjutnya, kami fokus pada pengembangan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan agar setiap individu terus berkembang sesuai kebutuhan industri. Kami juga menerapkan talent mapping yang membantu mengidentifikasi karyawan berpotensi tinggi untuk dipromosikan ke posisi strategis. Dan tentu saja untuk menjaga retensi, kami menyediakan sistem kompensasi yang adil serta menciptakan lingkungan kerja yang suportif agar karyawan merasa dihargai, nyaman, dan termotivasi untuk tumbuh bersama perusahaan. Terakhir, kami menarik kesimpulan yaitu manajemen sumber daya manusia yang terstruktur memungkinkan Soulcraft menjalankan operasional secara optimal, memastikan efisiensi dan produktivitas dalam setiap aspek bisnis. Proses rekrutmen yang selektif, program pelatihan yang berkelanjutan, serta strategi talent management yang tepat menjadi faktor utama dalam membangun tim kerja yang kompeten dan berdaya saing. Dengan sistem MSDM yang efektif, Soulcraft dapat meningkatkan profesionalisme karyawan, mempertahankan daya saing di industri sepatu kulit, dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Demikian presentasi kami mengenai strategi manajemen sumber daya manusia di Soulcraft. Dengan sistem yang terstruktur, perusahaan dapat membangun tim yang kompeten, meningkatkan produktivitas, dan terus berkembang di industri sepatu kulit. Semoga pemaparan ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.